Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dalam tutorial terkait dengan pendidikan, baik itu pendirian sekolah maupun akreditasi sekolah. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara pengisian kartu kontrol untuk akreditasi 2022, yang mana kartu kontrol ini kita isi setelah sekolah kita dilakukan visitasi oleh asesor. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Kita ikuti tutorialnya hingga selesai. Oke, teman-teman, kita yang pertama sekali mengisi seluruh data yang diminta oleh aplikasi Sispena ini. Dari mulai kapan asesor turun ke sekolah kita. Hari pertama misalkan jam kedatangannya disesuaikan dengan jam kedatangan ke sekolah kita dan juga jam selesai pada hari itu di kunjungan atau visitasi di sekolah kita. Selanjutnya kita isi pertemuan ataupun hari yang kedua, sama pengisiannya. Jam berapa asesor tersebut mulai visitasi dan juga jam berapa mereka selesai tugas di sekolah kita. Nah, setelah kita selesai setting jam sesuai dengan kehadiran asesor tersebut, kita mengisi beberapa yang harus dicentang. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus dicentang semua, berarti ini tandanya bahwa asesor sudah melakukan tugas-tugasnya selama di sekolah kita. Bagaimana kinerja asesor saat visitasi ke sekolah kita? Dan kami berikan nilai asesornya sangat baik karena memang mereka menjalankan tugasnya dengan baik di sekolah kami. Kita isi di kolom yang kedua, permintaan asesor. Asesor di sekolah kami kemarin meminta 2 ruangan wawancara. Maka kita isi di kolom yang kedua itu 2 ruangan wawancara. Namun maaf teman-teman, karena pada saat pengisian kolom yang kedua terkait dengan permintaan asesor, yaitu 2 ruangan wawancara, tidak sempat kami record penulisannya, jadi itu masih kosong ya teman-teman. Tapi tetap diisi yang kolom kedua itu dengan isinya 2 ruangan wawancara ya teman-teman. Nah, yang kedua, di situ ada pertanyaan, apa yang disediakan pihak sekolah terhadap asesor? Maka jawabannya kita buat saja menyediakan 2 ruangan wawancara yang diminta oleh asesor tersebut. Nah, setelah itu teman-teman lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya biasanya, apa yang dilakukan asesor saat visitasi? Ya, dicatat sesuai dengan yang dilakukan oleh asesor di sekolah kita. Mungkin kalau seandainya asesor mau meminta 2 ruangan untuk wawancara, apa yang dikerjakannya? Apakah di ruangan 1 melakukan wawancara kepala sekolah, di ruangan 2 melakukan wawancara guru misalkan, dan seterusnya. Ruangan 1 dan ruangan 2 bergantian, kalau awalnya di ruangan 1 kepala sekolah, nanti cek lagi kepala sekolah ke ruangan 3
Dan seterusnya sesuai dengan yang dilakukan asesor tersebut. Misalkan wawancara perwakilan orang tua, wawancara komite, wawancara perwakilan siswa dan sebagainya. Apa yang dilakukannya dicatat di situ. Termasuk observasi sarana dan prasarana. Dan terakhir penutupan. Misalkan seperti itu isinya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kondisi saat visitasi dilaksanakan. Biasanya seperti itu, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya adalah sesuai dengan keadaan gitu di saat visitasi. Mungkin bisa jadi alhamdulillah saat visitasi keadaan kondusif dan berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah ada komplain ataupun pengajuan ketidakpuasan, seperti itu kira-kira. Maka kalau tidak ada ya sampaikan. Alhamdulillah asesor sudah menjalankan visitasi dengan baik, maka dari itu kami tidak mengajukan ketidakpuasan. Itu saja yang diisinya seperti itu. Nanti setelah diisi selesai, nanti simpan. Setelah disimpan nanti ada pertanyaan, ada muncul nanti apakah Anda yakin ingin menyimpan, karena kalau sudah disimpan tidak bisa diedit lagi. Maka boleh kita jangan simpan dulu, jangan diokekan dulu. Pastikan dulu jawaban yang kita buat di kartu kontrol itu sudah benar sesuai dengan keadaan saat visitasi dan keadaan asesor segala macam udah pas. Kalau seandainya udah yakin benar dengan jawaban yang kita buat di kartu kontrol akreditasi, maka simpan dan tekan OK. Nah, setelah OK, maka nanti akan ada yang harus kita unggah. Apa yang harus kita unggah? Yang harus kita unggah adalah kartu kontrol tadi bisa kita download. Setelah kita download, kita print, lalu kita tanda tangan menggunakan stempel. Setelah itu kita scan. Setelah di-scan, kita upload ke kartu kontrol tersebut dengan maksimal kapasitasnya adalah 1 MB. Nah, setelah selesai di-scan, dijadikan di bawah 1 MB, lalu kita upload ke dalam kartu kontrol tersebut. Dan nanti kalau sudah kuotanya sudah di bawah 1 MB dan sudah terkirim, maka akan ada tulisan di situ sudah terupload. Maka kalau sudah terupload, kartu kontrol tersebut sudah sampai ke ban SM. Dan itu tidak boleh diketahui oleh asesor, ya. Itu rahasia kepala sekolah dan juga rahasia ban SM, di mana Bapak Ibu mengadakan akreditasi dan telah divisitasi oleh asesor. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.